Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Fadli akan menyampaikan materi untuk kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Ya. Jadi untuk tema 1 kemarin sudah selesai, sekarang masuk ke tema 2. Ya. Untuk tema 2 yakni judulnya menyayangi tumbuhan dan hewan, ya. Untuk subtema 1 itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang masuk pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kali ini, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yakni yang pertama, kita akan membaca dan menjawab pertanyaan dari teks dongeng. Ya. Untuk kegiatan yang kedua, nanti kita akan belajar menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan. Pada kegiatan yang ketiga, kita akan belajar bernyanyi lagu dengan pola irama sederhana. Nah, langsung saja ke materi. Nah, sebelum menginjak ke materi pertama, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, langsung ke materi yang pertama, yakni tentang dongeng, ya. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Nah, bacalah dongeng di bawah ini, ya. Bisa kalian baca di buku kalian, ya. Dongeng ini berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama kembali. Nah, setelah kalian membaca dongeng tadi dengan seksama, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. Yang pertama, siapa teman pohon apel?
Nah, jawabannya adalah seorang anak laki-laki. Pertanyaan yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, senang. Jadi perasaan pohon apel tadi senang. Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, memberikan cabang pohon untuk dijadikan rumah oleh temannya seorang anak laki-laki. Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya, karena temannya seorang anak laki-laki tersebut tidak pernah mengunjungi pohon apel. Nah, pertanyaan kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Ya, pohon apel menangis bahagia karena bisa bersama temannya. Yaitu pertanyaan-pertanyaannya sudah kita jawab bersama-sama. Sekarang kita ke materi selanjutnya. Setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama yang sebelah kiri ini ada 35 helai daun kering. Nah, kotak pertama diisi 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, kotak kedua diisi 15 daun kering. Nah, ini yang kedua diisi 15, kotak yang kedua. Nah, Dayu menghitung semua daun kering. Ya, jadi setelah dimasukkan kotak, semua daun kering tadi dihitung. Nah, ini 35 di kotak pertama ditambah 15 di kotak yang kedua, jadi totalnya ada 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Nah, ini ditukar. Kalau tadi kotak kiri itu ada 35, sekarang dibalik, yang kotak kiri diisi 15 helai. Kemudian kotak kedua diisi 35 helai daun. Nah, sekarang dijumlahkan. Kotak pertama 15, kotak kedua 35, jadi di total semuanya ada 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Soal seperti itu dapat kita sederhanakan seperti ini. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Nah, kemudian ditukar. Ya. 15 ditambah 35 sama dengan juga 50. Nah, jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ya, jadi ditukar itu hasilnya tetap sama. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu seperti di bawah ini. Contohnya 120
ditambah 930 sama dengan 1050. Nah, sekarang kita tukar, kita balik. Ya, ditukar. 930 ditambah 120 sama dengan juga 1050. Nah, hasilnya sama. Jadi 120 ditambah 930 itu hasilnya sama dengan 930 ditambah 120. Nah, ini sama kan hasilnya? Ya, jadi ini adalah pertukaran pada penjumlahan. Nah, kita masuk ke kegiatan yang ketiga, ya. Hari Minggu, Dayu ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Nah, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, yuk kita menyanyikan lagu cemara. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Dengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Ya, demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya anak-anak ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.